Kali ini kita akan menyelami salah satu cerita yang mungkin jarang terdengar, tetapi memiliki peran penting dalam sejarah. Kita akan membahas Pulau Sabang, sebuah wilayah kecil di ujung barat Indonesia yang menjadi rebutan kekuatan besar dunia saat Perang Dunia Kedua. Siapa sangka, pulau kecil yang indah ini pernah menjadi saksi bisu ketegangan antara Jepang dan Sekutu di tengah perang paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Bayangkan, sebuah pulau yang saat ini kita kenal dengan keindahan alamnya dan pantai-pantai eksotisnya, dahulu menjadi medan perebutan strategis. Bagi sebagian besar dari kita, Perang Dunia Kedua mungkin terdengar seperti kisah di belahan dunia yang jauh, tetapi kenyataannya, perang ini juga meninggalkan jejak yang dalam di tanah air kita. Mari kita simak bagaimana Sabang menjadi titik penting dalam sejarah global ini. Ketika kita berbicara tentang Perang Dunia Kedua, biasanya kita langsung teringat pada invasi Jerman ke Polandia pada 1 September 1939 atau serangan Jepang ke Pearl Harbor pada pagi 8 Desember 1941. Namun, apa yang jarang kita sadari adalah bagaimana perang ini menjalar hingga ke wilayah Nusantara, khususnya Aceh. Sabang, dengan posisinya yang strategis di pintu gerbang Selat Malaka, menjadi incaran dua kekuatan besar dunia, Jepang dan Sekutu. Pulau kecil ini, yang kini dikenal sebagai destinasi wisata, pernah menjadi pangkalan militer yang sangat penting. Pada Mei 1944, Pulau Sabang telah berada di bawah kendali militer Jepang. Namun, Sekutu tak tinggal diam. Mereka menyusun rencana matang untuk merebut kembali Sabang dan memanfaatkan lokasinya yang strategis sebagai salah satu kunci memenangkan perang di kawasan Asia Pasifik. Operasi ini tidak dimulai dengan serangan besar-besaran seperti yang sering kita lihat dalam film-film perang. Tidak, mereka memulai dengan langkah kecil namun sangat berisiko, mengirim seorang mata-mata ke dalam jantung kekuatan Jepang di Sabang. Dan, menariknya, mata-mata ini bukan orang sembarangan. Dia adalah orang Aceh asli yang telah dilatih secara khusus oleh Inggris di India. Misi ini dipimpin oleh Commander Edward Young, seorang kapten kapal selam Inggris yang terkenal berani. Kapal selam Inggris bernama Storm berangkat dari Ceylon, sekarang Sri Lanka, dengan membawa 3 penumpang istimewa, seorang mayor Inggris, seorang pelaut Inggris, dan sang mata-mata Aceh. Misi mereka adalah menyusup ke Pulau Sabang, mengumpulkan informasi tentang kekuatan militer Jepang, dan kembali ke kapal selam dalam waktu 4 hari. Ketegangan sudah terasa sejak awal. Bayangkan, pada malam pertama, mereka harus mendayung perahu karet kecil menuju pantai Sabang di bawah bayang-bayang ancaman patroli Jepang. Saat itu, bulan bersinar terang, membuat misi ini semakin berbahaya. Namun, dengan kecerdikan dan keberanian, sang mayor dan pelaut Inggris berhasil menurunkan mata-mata Aceh di pantai dan kembali ke kapal selam dengan selamat. 4 hari berikutnya adalah hari-hari penuh ketegangan. Pada malam keempat, kapal selam